Seperti semesta mendukung. Nggak mungkin main gergaji itu betul-betul bisa pitch. Ya, yang pasti semenjak saya main gergaji, saya merasa lebih dekat kepada Yang Kuasa. Indonesia, negara dengan berjuta kebudayaan di dalamnya. Negara ini terkenal dengan keunikan dan beragamnya kebudayaan yang dimiliki. Kebudayaan Indonesia tentu tak lepas dari berbagai alat musiknya. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dengan alat musiknya. Salah satunya adalah gamelan. Gamelan merupakan alat musik Indonesia yang irama musiknya lembut dan mencerminkan keselarasan hidup, sebagaimana prinsip hidup yang dianut pada masyarakat Jawa. Gamelan yang awalnya hanya sebagai media berkomunikasi dengan para dewa, kini berubah menjadi alat musik yang dapat digabungkan dengan alat musik apa saja. Bahkan bisa masuk ke berbagai genre musik. Nama saya aslinya Iwan Raditya Putra. Kidung Kelana itu sebagai stage name. Saya asli Jogja. Kidung Kelana itu aslinya nama anak saya yang paling kecil. Karena dulu sakit-sakitan, nama aslinya itu Sang Raksaka Bumi. Lah disarankan oleh para orang tua disuruh ganti nama. Akhirnya saya ganti Kidung Kelana. Nah, setelah ganti nama jadi nggak sakit-sakitan. Lah selang beberapa lama nama itu kok nganggur. Akhirnya ya saya minta sama anak saya, tak pakai ya nak namanya buat nama panggung ayah. Boleh. Akhirnya saya pakai nama Kidung Kelana itu. Musisi Indonesia asal Jogja ini telah membuktikan bahwa alat musik Indonesia juga dapat bersaing mengikuti perkembangan zaman. Kecilnya dulu sering diajak Eyang Putri karawitan, ya tapi masih melihat. Waktu itu ya masih usia-usia balita, itu udah sering sekali. Terus bapak saya suka musik juga, sering mendengarkan lagu, akhirnya lama-kelamaan kan kupingnya menyesuaikan. Tapi kok nggak tahu kok lama-lama tetap cenderungnya lebih ke gamelan. Mungkin karena waktu balita itu sudah lebih sering mendengarkan gamelan daripada musik lainnya. Setelah melakukan eksperimen musik selama lebih dari 17 tahun, akhirnya beliau menemukan bahwa alat musik yang dicarinya berasal dari gergaji. Kalau kata orang umum secara kebetulan, tapi buat saya nggak ada sesuatu yang kebetulan. Suatu ketika teman saya ngirimi sebuah DVD di situ, kontennya sesuatu yang ingin saya mainkan. Jadi saya kan ingin main handpan sebetulnya dulu, ingin handpan lah, main handpan. Nah isi DVD itu kan seseorang yang bermain handpan. Terus saya browsing, akhirnya saya browsing orang itu, ketemu lah kok di salah satu karyanya itu ternyata si orang itu pegang gergaji, main gergaji. Akhirnya memori saya nyantol ke masa lalu. Oh ya ini yang saya maksud. Artinya ternyata ya ini langsung. Saat itu saya langsung nangis terus terang. Ketika saya melihat pertama kali orang main gergaji, dari produksi suaranya saya langsung menangis. Kayak menemukan sesuatu yang hilang gitu. Oh selama ini berarti saya merindukan suara yang dihasilkan oleh gergaji ini. Itu suara apa sih seperti itu? Aku itu kalau bikin komposisi itu pasti
ada suara gergaji ini, tapi saya nggak tahu itu suara apa. Itu cuman produksi dari suara-suara digital aja. Ini organiknya apa sih alat musik seperti ini? Seperti semesta mendukung. Kenapa? Karena tangan saya ini cacat sejak kecil. Jadi motorik halusnya nggak main. Jadi mau disuruh lancar kayak tangan kanan ini nggak bisa, yang kiri. Ya, ini ada yang salah lah. Justru ini saya syukuri. Akhirnya dari situ saya ketemu gergaji. Dari situ saya memutuskan untuk memilih memainkan gergaji. Kalau di Indonesia nggak ada. Untuk gergaji musik ya khususnya nggak ada. Karena ini platnya namanya HTCS, High Tempered Carbon Steel. Konon, saya tanya sama teman-teman luar negeri, teman-teman pemain gergaji yang relatif sudah lama mainnya, itu plat ini hanya diproduksi sama Jerman. Dari ciri khas frekuensi dulu ya, dia lebih dekat ke frekuensi suara manusia, itu prinsipnya. Notasi nada atau not sebetulnya sama aja, cuman dia kan nggak ada tumpuan satu, terus nggak ada tanda, nggak ada. Kalau gitar kan jelas ada fretnya, ya. Mungkin dia kalau disamakan dengan alat musik organik standar, mungkin bisa dibilang alat musik fretless, ya. Tapi untuk secara nada dia lebih ke microtuning. Ya, jadi nggak mungkin main gergaji itu betul-betul bisa pitch kayak di gitar, nggak mungkin. Pasti ada microtuningnya. Bingka Tanah itu Bang Nur Pimungil. Halo. Harusnya teko ning Jogja ning ini kapan tahu. Itu vibrator peda. Nggon dalan kae mati. Ngono pusate. Ngomong bae pusate lokal. Semenjak saya main gergaji itu saya entah kenapa yang dilihat gergajinya atau saya lebih banyak teman, lebih ada penghargaan lebih gitu loh dari teman-teman, entah teman-teman yang kenal atau yang nggak kenal atau yang belum kenal. Tapi bukan itu yang saya maui, bukan itu. Itu mungkin cuma bonus saja. Ya, yang pasti semenjak saya main gergaji, saya merasa lebih dekat kepada Yang Kuasa. Setelah melakukan eksperimen musik selama lebih dari 17 tahun, akhirnya beliau menemukan bahwa alat musik yang dicarinya berasal dari gergaji. Dari alat musik gergaji inilah karya-karya indah ia ciptakan. Namun, tak lupa kecintaannya terhadap alat musik tradisional, yaitu gamelan, tak pula lantas ia tinggalkan. Wah, itu sulit dijelaskan. Kalau mau dijelaskan secara logika, gimana ya? Ya, karena saya ini jalannya itu kan nggak pakai rencana, ya pokoknya ngalir aja lah, mengalir seperti main gergaji itu kan sebetulnya mengalir. Perjuangan untuk mencari nada itu kan, untuk mencari pitch aja itu kan sudah perjuangan. Dari do ke re misalnya itu kan perjuangannya berat sekali sebetulnya. Ini karena ada lengkungnya ini tadi bunyi, lengkung sedikit ada bunyi pasti. Ini yang baca lengkung ini kan otot, bukan mata. Yang merasakan lengkung, semua lengkungnya ini otot. Jadi memori ototnya harus cerdas, gitu ya. Nah, ketika dilengkung, terus membentuk huruf S, ada sweet spotnya.
yang ketika digesek atau dipukul dia menghasilkan nada yang paling maksimal, bunyi yang paling maksimal. Nah, berarti sweet spotnya di sini. Di sini bukan sweet spot. Nah, ini sweet spotnya. Jadi nggak asal gesek tempatnya, tambah tinggi nadanya juga tambah naik, tambah lengkung juga. Kayak gamelan itu kan semakin melengkung semakin tinggi nadanya, sama dengan ini. Main yang standar itu kan nggak pakai handle, mainnya kan pakai ini standar mainnya. Ini handle ini karena menyiasati juga karena otot tangan saya sekali lagi lemah. Kidung Kelana berhasil mencari tiap nada dengan belajar secara otodidak. Setiap kesulitan dan hambatan yang dihadapinya tak lantas mematahkan semangatnya untuk terus mendalami alat musik gergaji. Kesulitannya relatif di proses mixing karena dia frekuensinya betul-betul memang lebih dekat ke frekuensi manusia, tapi tidak bisa disamakan dengan frekuensi vokal. Nah, itu memang agak sulit dalam proses mixingnya. Kalau kurang sedikit hilang, kalau lebih sedikit dia ngepick. Kalau untuk masalah kreatifnya nggak ada yang sulit, kayak vokal kok dia. Dia kan lebih ke solis, lebih ke lead, ya tetap mainnya ngelit. Nah ini kelemahan dia itu, kelemahan gergaji. Sampai saat ini saya masih belum ketemu supaya dia bisa menjadi ritmis. Karena dia lebih ke alat musik melodis. Di Indonesia sendiri yang saya tahu, gergaji dijadikan alat musik itu yang bikin Mas Jagat Pramujito dari Bojonegoro. Bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa setiap negara yang punya hutan itu pasti punya pemain gergaji yang alamiah. Ya, artinya dia betul-betul menemukan sendiri bahwa gergaji itu ternyata bisa berbunyi. Saya kan pasti melihat seseorang itu mengkritik untuk membangun atau mengkritik untuk mencela, kan gitu, kan ada dua. Yang saya dengarkan itu dari almarhum Pak Slamet Abdul Syukur. Ya, itu saya pernah berguru pada beliau dulu untuk bagaimana ini seharusnya dibagaimanakan. Lah itu dikritik habis-habisan. Kalau selevel Pak Slamet Abdul Syukur, saya makan kritiknya. Hingga sampai saat ini, alat musik gergaji tetap menjadi teman yang mendampinginya dalam membuat karya. Keberhasilan Kidung Kelana tak lepas dari peran-peran yang mendukung karir bermusiknya. Bersama dengan para kerabatnya, Kidung Kelana membentuk band yang menggabungkan alat musik gamelan dengan alat musik gergaji, lalu dikemas dalam genre IDM. Siki Langit ini berdiri tahun 2017, tepatnya tanggal 3 Oktober 2017. Resminya 6 November 2017. Itu berdiri karena Mat Soto itu bikin sebuah komposisi. Dia kan lagi seneng musik EDM ceritanya. Oke, nama saya Mat Soto. Saya sebagai musik produser sama mixing engineer, juga mastering engineer juga. Lah ya, Bu. Nah, Mat Soto itu kan kayak anak lah, kalau saya anggap anak. Maksudnya saya di situ lebih support sebagai orang tua gitu loh, maunya apa, maunya gimana. Om Iwan ini temannya almarhum ayah saya. Jadi waktu itu saya lagi main-main musik-musik IDM. Jadi awalnya kita cuma kolaborasi, cuma featuring antara saya sama Om Iwan. Terus akhirnya dari featuring itu kenapa kok nggak dilanjutin aja gitu. Terus Om Iwannya ngajak si Pak Dodit itu. Akhirnya ya kita sepakat bertiga jadi grup Siki Langit itu tadi dengan genre GDM, gamelan dance music, lebih ke elektronik. Jadi penggabungan antara
elektronik sama gamelan itu tadi. Ide dasar berawal dari musik EDM itu kok cuma gitu-gitu aja. Kami terus terang, si Mat Soto itu terinspirasi dari Kashmir. Kashmir itu kan India ya, dari India. Kenapa enggak kita ngangkat tradisi, musik tradisi khususnya gamelan diangkat sebagai musik EDM. Jadinya ya Siki Langit itu. Siki Langit menjadi nama yang dipilih untuk bandnya. Nama ini tentu memiliki arti dan makna tersendiri. Siki Langit itu secara spontan saya terbersit salah satu lagu saya yang judulnya Kaki Langit. Nah, why not kalau kasih nama Kaki Langit? Tapi ternyata sudah banyak orang-orang yang pakai nama Kaki Langit. Akhirnya dibelokkan ke Sikil Langit. Sikil itu artinya kaki, kan sama tetepan. Nah, filosofinya adalah ketika kita ngomong kaki langit itu kan mungkin benak kita merujuk pada cakrawala, ya kan, kaki langit. Kaki langit itu hanya bisa terlihat hanya ketika kita tidak berada di dalam kota, di pantai misalnya atau di gunung, baru bisa lihat kaki langit. Kaki langit itu adalah garis imajiner antara langit dan bumi kan. Nah, maksud saya itu. Jadi sepertinya ada tapi nggak ada. Kayaknya ada garis kan, tapi ketika kita menuju yang garis yang kita lihat dari kejauhan tadi kan, mana garisnya? Nah, itu seperti kehidupan kita sekarang. Bisa jadi kita saat ini adalah produk dari hasil pemikiran kita yang terdahulu. Cuman kita seringkali nggak sadar. Nah, Siki Langit itu mencoba menyadarkan bahwa hati-hati kalau kamu berpikir, hati-hati saat kamu berpikir, hati-hati ketika kamu berucap, bahkan bertingkah laku, itu akan membentuk dirimu nanti. Logonya ada 7 waf ya, 7 itu artinya kalau di bahasa Jawa kan pitu, pitu berarti pitulungan. Kalau lebih digali lebih dalam lagi, itu mewakili 7 ayat Al-Fatihah. Tak hanya Siki Langit, Kidung Kelana juga dibantu oleh Oma Budaya Prajanara. Oma Budaya Prajanara menjadi tempat berlatih dan menghasilkan karya Siki Langit, serta menampung anak muda sekitar untuk diajarkan bermain alat musik tradisional, reog, dan jaradan. Perkenalkan, nama saya Dedi Mulyantoro, Ketua Oma Budaya Prajanara, Jawa Timur. Awal ketemu Pak Iwan tahun 2005 di salah satu sekolah di Surabaya. Nah, dari situlah kita sering intens ngobrol, jadi saudara. Sudah tak anggap bapak saya sendiri. Di balik sosoknya yang gigih dan tekun dalam bermusik, siapa sangka Kidung Kelana merupakan sosok yang hangat bagi keluarganya. Kidung Kelana, sosok musisi yang dicintai oleh Siki Langit, begitu pula di Oma Budaya Prajanara. Di mata saya dan kami semua, Pak Iwan sangat besar pengaruh di Rumah Budaya Prajanara terkait musik kontemporer itu. Kalau buat saya, Kidung itu sebagai teman, sahabat. Sosoknya bijaksana, ada kerasnya, lurus, terus tertata. Sosoknya itu ya tak anggap bapakku dewe, orang tua saya sendiri. Dan juga Pak Iwan salah satu pembina di Rumah Budaya Prajanara. Ayah dari 3 anak ini selalu berusaha mengajarkan untuk menjadi manusia yang takut akan Tuhannya. Sang istri, Dina, juga turut serta mendukung karir Kidung Kelana dalam bermusik. Kebetulan saya juga senang seni. Jadi saya merasa bahwa setiap orang itu punya harapan, punya keinginan yang harus bisa disalurkan, harus bisa diungkapkan, ya. Nah, waktu itu sebenarnya bukan hanya musik, karena kebetulan Kidung itu
waktu itu pernah menekuni video ya, pernah video musik juga bisa, terus komputer karena beberapa kali juga dia jadi trainer. Nah dari situ dia sempat bingung, aku mau milih apa? Karena waktu itu saya beri pilihan, kalau kamu mau menekuni semua nggak bisa, orang harus fokus. Sekarang kamu mau fokus apa? Pilih salah satu. Akhirnya Pak Kidung memilih musik. Di balik karya-karya indah yang telah Siki Langit ciptakan, ada peran penting Kidung Kelana dalam proses pembuatannya. Kidung Kelana juga berperan sebagai komposer dan ikut serta dalam proses mixing hingga finishing. Wah ya, besar sekali. Karena kan saya dari Pak Iwan sendiri bisa belajar gamelan seperti itu. Bisa belajar alat musik lain kayak gergaji, itu ternyata bisa dibuat alat musik juga kayak gitu. Jadi lebih eksplorasi musik sih. Karya yang sudah ada itu 8. Jadi yang di albumnya itu 7, yang satunya itu cover lagunya Bubi Bulan. Albumnya sudah dipasarin di banyak berbagai platform kayak Spotify, YouTube, SoundCloud. Ada 27 platform mungkin, banyak di worldwide, di seluruh dunia. Siki Langit itu, saya itu cuma ngomong mat soto ya di sini. Artinya tidak terlalu cuma mungkin itu tadi, gamelan itu saya ingin ngomong bahwa gamelan itu dalam hal ini tangga nada pelok itu ternyata sangat luas sekali. Ya, saya ingin ngomong itu. Sangat luas untuk dikompos, untuk dikolaborasikan dengan jenis musik apapun, asalkan bisa caranya. Teman-teman tradisi ya harus membumi dengan tradisinya. Kalau saya memang memilih ranah ini, setiap musik saya hampir pasti ada gamelannya. Apapun itu bentuknya, pasti ada gamelan peloknya. Kalau saya jujur tidak ada harapan, saya ngalir saja. Jadi kalau terlalu berharap nanti ya kalau nggak kesampaian ya sakit gitu. Jadi saya tidak terlalu berharap untuk apapun. Jadi ya saya apa yang saya bisa lakukan ya saya lakukan, urusannya nanti sama yang sana kayak gitu. Saya tidak terlalu berharap. Kalau harapan sih pasti setinggi langit ya. Cuma harapan saja, artinya belum tentu itu jadi rencana saya karena cara hidup saya itu betul-betul mengalir seperti air. Bukan berarti tanpa cita-cita loh ya. Saya dan keluarga dan teman-teman itu lebih mengalir. Artinya apa yang ada itu yang kami eksplor secara maksimal, bukan mengada-ada. Yang berkaitan dengan gergaji musik sendiri, secara teknikal saya tidak terlalu berharap banyak, tapi secara pesan moral lah itu mungkin yang mau saya sampaikan dengan saya bermain gergaji ini kan untuk mencari nada dari 6 to 7, dari do, re, mi, fa, sol, la, si, dari la ke si, 6 to 7, 6 ke 7, yang artinya nemu pitulungan. Itu perjuangannya ternyata berat sekali ya, kalau diaplikasikan di sini. Nomor 1, bermanfaat. Sebaik-baik orang itu kan orang yang bermanfaat, kata Kanjeng Nabi. Sebaik-baik orang bermanfaat adalah orang yang bisa memintarkan sesama. Berarti ada yang lebih bermanfaat dari orang yang bermanfaat. Kayaknya cuma itu tujuan saya. Dari sosok Kidung Kelana, kita semua dapat belajar bahwa kegigihan yang diniatkan di dalam hati akan didukung oleh semesta. Dan keterbatasan yang dimiliki tak lantas menghambat niat baik untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk manusia lainnya.